teman-teman, kami kelompok Kalor akan mempresentasikan tema 7, subtema 3, pembelajaran 1, halaman 149. Gambar-gambar tersebut merupakan peristiwa atau kegiatan-kegiatan positif dalam rangka mengisi kemerdekaan. Ceritakanlah kegiatan apa saja itu. 1. Gambar 1 yaitu kegiatan mencerdaskan kehidupan bangsa yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Kegiatan berupa kegiatan pembelajaran di dalam kelas. 2. Gambar 2 yaitu kegiatan memajukan kesejahteraan umum yang dicantum dalam pembukaan UUD 1945. Kegiatan berupa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Gambar 3 yaitu kegiatan olahraga yang mampu mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional, merupakan salah satu kegiatan positif yang merupakan nilai cinta tanah air dan bangsa dan merupakan perwujudan dari kegiatan mengisi kemerdekaan. 4. Gambar 4 itu pergelaran wayang kulit, merupakan salah satu kegiatan positif dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dengan cara menjaga dan melestarikan serta membudayakan kesenian asli Indonesia. Halaman 153. Menurutmu termasuk jenis surat undangan yang manakah surat tersebut? Jelaskan. Surat undangan yang diterima Ayah Beni termasuk jenis surat undangan resmi. Termasuk undangan resmi karena yang mengundang Ayah Beni mengatasnamakan organisasi yaitu kelurahan sejak kecamatan Lembayang. Halaman 155. Jenis undangan. 1. Undangan resmi. 2. Undangan setengah resmi. 3. Undangan tidak resmi. Persamaan berisi pemberitahuan dan permintaan ketersediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan harus efektif. Perbedaan. 1. Undangan resmi mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. 2. Undangan setengah resmi mengatasnamakan perorangan yang tunjukkan ke perorangan maupun instansi atau organisasi untuk kepentingan setengah resmi. 3. Undangan tidak resmi mengatasnamakan perorangan yang ditunjukkan kepada perorangan kepentingan perorangan seperti undangan ulang tahun. Halaman 156. Setelah melakukan pengamatan pada kegiatan di atas, dapatkah kamu menjelaskan kesimpulanmu? Kesimpulanku, percobaan yang telah dilakukan menunjukkan tentang salah satu contoh peristiwa menyublim, yaitu suatu peristiwa perubahan wujud dari zat padat jadi gas. Kapur barus dalam percobaan dipanaskan mengalami proses penyubliman atau berubah menjadi zat gas, dan pada saat zat gas tersebut piring yang dingin, maka zat gas tersebut berubah menjadi kristal-kristal yang berada di dasar piring dan dinding kaleng. Halaman 158. Kosakata pada bacaan. 1. Kosakata baku. Kualitas, arti kata, derajat atau taraf. Kosakata tidak baku. Kualitas. 2. Kosakata baku. Teknologi, arti kata, metode ilmiah untuk mencapai tujuan atau ilmu pengetahuan. Kosakata tidak baku. Teknologi. 3. Kosakata baku. Sejahtera, arti kata, aman, sentosa, dan makmur. Kosakata tidak baku. Sejahtera. Halaman 159. Kegiatan untuk mengisi kemerdekaan. 1. Asal daerah DKI Jakarta. Pendapatku, belajarlah dengan tekun. 2. Asal daerah Jawa Barat. Pendapatku, saling menghormati dan berbagi. 3. Asal daerah Sumatera Utara. Pendapatku, mengenalkan budaya Indonesia kepada dunia. 4. Asal daerah Jawa Tengah. Pendapatku, mendukung perkembangan produk dalam negeri.
Kesimpulan apakah yang kamu dapatkan dari diskusi dengan teman-temanmu? Kesimpulanku, kita dapat mengisi kemerdekaan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sebagai seorang siswa, kita dapat mengisi kemerdekaan dengan belajar dengan tekun. Halaman 161. Setelah informasi kamu dapatkan, tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Faktor pendukung pembangunan nasional. Faktor pendukung pembangunan nasional adalah adanya kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Posisi geografis negara, penduduk, kekayaan alam, faktor rohania dan mental. Globalisasi ekonomi, kepercayaan kreditur luar negeri, dan situasi politik nasional yang stabil. Faktor penghambat pembangunan nasional. Faktor penghambat pembangunan nasional adalah adanya sumber daya manusia yang berkualitas rendah, sumber daya modal atau investasi di Indonesia masih sangat rendah, teknologi masih rendah, perkembangan penduduk besar tetapi tidak berkualitas, dan birokrasi buruk. Tuliskan kesimpulanmu dari kegiatan tersebut di tempat yang disediakan di bawah ini. Kesimpulanku, faktor pendukung pembangunan nasional yaitu sumber daya alam Indonesia yang melimpah, serta sumber daya manusia yang besar. Sedangkan faktor penghambat pembangunan nasional seperti SDM yang berkualitas rendah, investasi Indonesia masih rendah, teknologi masih rendah, dan masalah kemiskinan. Sekian, terima kasih.